إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أخواتي في الله rahimani muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai pada bab ke-21. Pengarang kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memberikan judul pada bab 21 ini, Babun ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthana tu'badu min dunillah. Kata beliau, bab penjelasan tentang sikap berlebih-lebihan mengagungkan kuburan orang saleh lama-kelamaan akan menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Jadi bab penjelasan tentang sikap berlebihan dalam mengagungkan kuburan orang saleh lama-kelamaan akan menjadikan atau akan mengubahnya menjadi berhala yang disembah selain Allah. Bab ini masih ada hubungannya umat dengan bab sebelumnya tentang berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Maka bab ini pelengkapnya. Di antara bentuk orang itu berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang saleh adalah mereka berlebih-lebihan memuliakan kuburan-kuburan orang saleh yang akhirnya mengubah mereka menjadi orang-orang yang menyembah kepada kuburan tersebut dan menjadikan kuburan orang saleh tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kita baca perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, hadzal bab lahu silatun bima qablahu. Ini memiliki hubungan sebelumnya. Wa huwa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Sesungguhnya agungkan kuburan-kuburan orang saleh, mengubah kuburan tersebut menjadi berhala yang disembah selain Allah. Atau juga kebanyakan orang-orang yang berlebihan di dalam mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh, akhirnya mereka menjadikan kuburan-kuburan orang saleh tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah. Al-ghulu, makna ghulu sudah kita jelaskan, mujawazatul haddi madhan au dzam. Berlebih-lebihan di dalam memuji atau mencela.
Tapi yang dimaksud di sini berlebih-lebihan dalam hal memuji orang-orang soleh, termasuk memuliakan kuburan-kuburan orang soleh. Kata Syekh Utsaimin, kewajiban kita kepada kuburan kaum muslimin secara umum itu ada dua. Kewajiban kita kepada kuburan kaum muslimin atau muslimah secara umum itu ada dua. Kewajiban yang pertama, alla nufarrita fima yajibu laha minal ihtiram. Kita tidak boleh melecehkan kuburan-kuburan kaum muslimin. Jadi tetap umat kita tidak melecehkan kuburan-kuburan, pemakaman-pemakaman kaum muslim. Makanya hadis-hadis yang sahih mengajarkan kepada kita nggak boleh duduk di atas kuburan, nggak boleh menginjak kuburan, nggak boleh tiduran di atas kuburan. Termasuk umat senderan saja ke kuburan nggak boleh. Maknanya kita nggak boleh melecehkan, menginjak-injak kuburan, menghinakan kuburan, buang air kecil di kuburan. Itu tetap perkara yang dilarang oleh syariat dan nggak boleh dilakukan oleh kaum muslim. Ini kewajiban pertama, kita nggak boleh melecehkan kuburan-kuburan kaum muslimin. Yang kedua, kewajiban kita kepada kuburan kaum muslimin, alla taghlu fiha fatajawazal had. Kita nggak boleh berlebih-lebihan mengagungkan kuburan kaum muslimin. Walaupun itu kuburannya Nabi, walaupun itu kuburannya wali-wali Allah, walaupun itu kuburannya orang-orang saleh, maka tetap kita nggak boleh berlebihan mengagungkan kuburan tersebut. Di antara berlebihan mengagungkan kuburan orang soleh itu adalah dengan cara membangun bangunan di atasnya. Dikasih atap lah, dikasih kelambu lah, diterangi lampu lah. Ini berlebihan. Atau juga termasuk meninggikan bangunan kuburan dengan menyemennya, dipakai marmer, dikasih batu-batu ya yang bagus. Kuburannya dikasih batu granit lagi. Ya. Maka ini berlebihan dalam memuliakan, mengagungkan kuburan kaum muslim. Lihat, Ahlus Sunnah ada di tengah-tengah ini. Mereka tidak melecehkan kuburan-kuburan kaum muslimin, tetap memuliakannya sesuai dengan porsinya tadi. Kita nggak boleh nginjak kuburan, duduk di kuburan, termasuk nggak boleh melecehkan kuburan, buang air kecil di kuburan, meludah di kuburan. Tapi yang kedua juga, kita nggak boleh berlebihan di dalam mengagungkan kuburan-kuburan kaum muslim. Kata beliau, wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata kepada Abul Hiyaj al-Asadi. Kata sahabat Abu Thalib kepada Abu Hiyaj al-Asadi, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, ketahuilah wahai Abul Hiyaj, aku akan mengutusmu sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah mengutusku. Lihat, Rasulullah dulu pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk sebuah misi yang sangat besar. Apa itu misinya? Allah tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Kata Rasulullah, janganlah engkau tinggalkan ya
patung-patung atau kuburan-kuburan yang itu ditinggikan, atau kuburan-kuburan di situ ada patungnya, maka kecuali engkau hancurkan itu. Dan janganlah engkau biarkan apabila ada kuburan-kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Lihat bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, kalau ada kuburan yang ditinggikan atau dibangun bangunan di atasnya, maka ratakan itu dengan tanah. Dalam riwayat lain, wala suratan illa tamastaha. Apabila ada di kuburan-kuburan tersebut foto-foto, gambar-gambar, maka engkau harus menghapusnya atau menghilangkannya. Ya, Rasulullah ini yang nyuruh kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib nyuruh lagi kepada sahabat yang lain, Abul Hiyaj. Tidaklah engkau dapatkan kuburan yang itu ditinggikan kecuali ratakan itu dengan tanah. Tapi ummahat jangan salah paham ya. Pulang kajian dari sini langsung semua kuburan diratakan. Ya. Ini kewajibannya pemimpin ummahat. Ya. Kecuali ummahat punya kuburan pribadi, kuburan keluarga yang sudah terlanjur ditinggikan bangunannya. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah atau kedepannya tidak menimbulkan percekcokan, boleh untuk diratakan. Tapi kalau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, ya sudah, kita tunda dulu sampai nanti keluarga memahaminya. Tapi kalau itu pemakaman umum, ya nggak boleh ummahat. Itu kewajibannya siapa? Pemimpin. Makanya dulu Rasulullah yang perintahkan Ali untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan itu, sudah ratakan itu. Itu kan perintahnya pemimpin. Ya, adapun kita individu ya nggak boleh. Pemakaman umum mau diratain ya nggak bisa. Itu malah menimbulkan fitnah yang jauh lebih besar. Ya. Jadi jangan disalahpahami ummahat ya. Pengajian langsung kuburan yang dilewati diratakan, nggak boleh. Ini kewajibannya pemimpin kita. Kemudian juga perkataan kuburan orang-orang soleh di sini mencakup di dalamnya apa? Para nabi, kuburan para nabi kah? Kuburan para wali-wali Allah kah? Kuburan orang-orang soleh kah? Ya, maka itu masuk di dalam bab ini. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang-orang soleh, mencakup kuburan para nabi, kuburan wali-wali Allah, dan juga kuburan orang-orang soleh yang lainnya. Ausanan maksudnya kuburan itu lambat laun akan dianggap seperti berhala. Orang-orang iktikaf di sekitar kuburan itu kan terjadi di negeri kita. Ini terjadi juga di Mesir. Ada kuburan orang yang dianggap soleh wali Allah. Akhirnya ada satu waktu yang mereka itu berbondong-bondong datang ke kuburan tersebut. Mereka cari berkah, mereka sampaikan hajat dan kebutuhannya. Na'udzubillah. Akhirnya jadi apa? Kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah Ta'ala. Ya. Baik, kita masuk dalil yang pertama. Rawa Malikun fil Muwatta. Imam Malik meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Muwatta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini doa beliau. Doanya siapa? Rasulullah. Beliau berdoa dengan doa ini. Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ishtadda ghadabullahu ala qaumin
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Karena kenapa, kata Rasulullah, sangat besar murka Allah kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Saya mau tanya, Mbak, doanya Rasulullah ini dikabulkan atau tidak? Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dikabulkan tidak doanya Rasulullah ini? Hah? Dikabulkan. Sepakat umat. Iya, doanya Rasulullah ini dikabulkan, kata Ibnu Qayyim. Nanti ada penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Doanya Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah. Karena kita nggak dapati kan, dan ini salah satu hikmah dari segala yang Allah takdirkan ya. Allah tetapkan kuburan Rasulullah itu ada di kota Saudi Arabia. Yang di situ jelas dan tegas. Sampaikan kuburannya aja nggak boleh kelihatan. Ditutup dengan 3 lapis. Ya, 3 lapis dinding. Tidak seperti coba kuburan-kuburan orang yang dianggap wali Allah di Indonesia coba. Mereka datangi, mereka lihat, mereka di situ nangis-nangis. Ini hikmahnya ya, takdir Allah. Alhamdulillah kuburannya Rasulullah nggak di Indonesia. Ya, kita nggak ngebayangin tuh. Ya, bagaimana kalau kuburan Rasulullah di Indonesia ya? Kuburan orang soleh saja, subhanallah, dijadikan wisata religi, dijadikan objek wisata, subhanallah. Ya, padahal belum tentu itu yang dikuburkan di situ memang betul orang soleh. Berapa banyak kan terjadi penipuan-penipuan. Disangkanya ini kuburan orang soleh, ditaruh kotak amal di atasnya. Nah, taunya pas digali kuburan kucing. Ya, kan terjadi itu di Aceh kayak gitu. Ya, banyak sekali ini kebohongan-kebohongan yang mereka ngaku ini kuburannya wali fulan, orang soleh fulan. Tak taunya itu hanya untuk proyek-proyek mereka saja. Ya, supaya orang pada ziarah ke situ, datang ke situ, ya. Jadi untuk ya tujuannya kayaknya faktor ekonomi itu. Ya, jadi sengaja kuburan-kuburan itu sekarang jadi objek wisata. Alhamdulillah. Padahal ya ini bagian dari berlebih-lebihan di dalam memuliakan, mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh. Jadi sebetulnya cukup kita tunaikan tadi, kita nggak melecehkan juga kok. Kalau memang itu benar kuburan orang soleh ya sudah, tapi jangan berlebihan. Ya, seolah-olah kalau kita sholat di dekat kuburannya orang soleh itu jadi lebih utama, nggak ada dalilnya. Kalau kita ke sana hajat akan dikabulkan, segala kebutuhan akan dikabulkan, urusan jadi dimudahkan, nggak ada. Ya, maka ini ya yang harusnya difahami kaum muslimin, yang mereka berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan orang-orang saleh. Dan alhamdulillah kuburan Rasulullah terjaga. Artinya tidak ada kan orang yang itikaf di samping kuburannya Rasulullah, nyembah-nyembah ya. Walaupun mungkin ada yang melakukan itu di luar kuburannya Rasulullah. Misalnya
dia berdoa dengan ya Allah ya Rasulullah. Ada saja, tapi itu tidak berarti maknanya dia bersikap berlebih-lebihan kepada kuburan Rasulullah, tapi dia hanya berbuat syirik menjadikan selain Allah yaitu Rasulullah sebagai sekutu. Ini nanti dijelaskan Ibnu Qayyim bahwasannya Allah mengabulkan doanya Rasulullah ini. Doanya Rasulullah supaya tidak dijadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Karena kenapa? Sangat besar, lihat hadis Rasulullah. Sangat besar kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kita sudah jelaskan ya, maksudnya menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah adalah yang pertama, mereka sholat di situ. Yang pertama maksudnya mereka melaksanakan sholat di kuburan tersebut. Yang kedua, mereka bangunkan masjid di atas kuburan tersebut. Ini yang dimaksud dengan menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, kemurkaan Allah itu beda dengan kemurkaan makhluk. Karena sifat Allah tidak setara dengan sifatnya makhluk. Ada dua perbedaannya kata Syekh Utsaimin. Ghadabul makhluk haqiqatuhu huwa ghaliyanu damil qalbi wa jamratu yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam hatta yafur. Murkanya makhluk itu sejatinya adalah mendidihnya darah di dalam hati seseorang dan seperti syaitan melemparkan bara api ke dalam hatinya sampai akhirnya meluap. Ini kalau makhluk yang merasa murka. Tapi Allah sifatnya nggak seperti itu. Murkanya Allah itu tidak seperti murkanya makhluk, karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak sama sifat-sifatnya dengan makhluknya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang kedua perbedaannya, kemurkaan makhluk itu pasti menimbulkan efek buruk setelahnya. Manusia kalau dia murka sama orang lain, maka apa yang terjadi? Dia bisa bunuh orang yang dia murkai. Atau bahkan kalau itu istrinya dia ceraikan. Atau bahkan dia melakukan kezaliman. Itu kalau makhluk yang murka. Tapi kalau Allah murka, Allah tetap dengan keadilannya. Apa artinya adil, Umahat? Allah akan menempatkan sesuatu tetap pada tempatnya. Tapi kalau makhluk murka kan dia pasti zalim tuh. Dia akan lakukan cara apa saja untuk menyakiti orang yang dia murkai. Nah, ini perbedaan antara murkanya Allah dengan murkanya makhluk. Kemudian doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah, kata Ibnu Qayyim. Beliau sampaikan dalam bait syair beliau An-Nuniyah. Kata beliau, فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ. Allah Rabb semesta alam telah mengabulkan doa nabinya dan kuburan Rasulullah dilindungi dengan 3 lapis dinding. Ya Allah melindungi kuburan Rasulullah dengan apa? 3 lapis dinding. Gak ada yang bisa melihat masuk, ya. Dan ini salah satu hikmah yang Allah tetapkan bahwasannya kuburan Rasulullah terjaga di bawah pemerintahan Arab Saudi, yang semoga Allah berikan taufik selalu kepada pemerintah di Arab Saudi sana. Kemudian juga kata beliau,
Betul mungkin ada saja orang-orang yang tetap berlebihan kepada Rasulullah, tapi mereka tidak akan bisa menjadikan kuburan Rasulullah sebagai berhala. Mungkin mereka bisa beribadahnya kepada Rasulullah, tapi mungkin di tempat yang jauh, bukan di kuburannya. Seperti orang berdoa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong saya. Ya Rasulullah, beri kemudahan kepada urusan saya." Tapi mungkin dia ucapkan itu jauh dari kuburan Rasul. Maka ada saja orang yang berbuat syirik dengan berdoanya kepada Rasulullah, tapi itu tidak dilakukan di kuburannya Rasulullah. Makanya kata Ibnu Qayyim, Allah mengabulkan doanya Rasulullah, kuburan Rasulullah tidak dijadikan berhala yang disembah. Nah, ini dalil yang pertama, bahwasannya begitu besar murkanya Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka kah, kuburan wali-wali Allah kah, kuburan orang soleh kah, mereka jadikan sebagai masjid, tempat ibadah yang mereka iktikaf di situ, mereka sholat di situ, mereka doa di situ, mereka minta hajatnya di situ. Ini semuanya bagian dari kesyirikan. Dalil yang kedua, wali Bani Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Maksudnya dalam kitab tafsir beliau, Tafsir At-Tabari yang judulnya Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Ini kitab tafsir pertama yang dibukukan. Ibnu Jarir At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Beliau meriwayatkan an Sufyan. Maksudnya Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri, ditambahkan. Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'ut tabi'in. Wa an Mansur wa an Mujahid, dari Mujahid. Mujahid ini dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah ibn Abbas. Mujahid ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala surah An-Najm ayat 19, afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah patut mereka orang-orang kafir menjadikan Lata, Uzza dan Manat sebagai sesembahan mereka selain Allah. Kata Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, kana yaluttu lahum sawid famata fa'akafuhu ala qabri. Yang dimaksud Lata di sini adalah orang soleh yang dulu suka membuat adonan tepung makanan untuk jemaah haji. Kemudian Lata ini meninggal dunia, dan mereka ketika tahu Lata meninggal, karena dianggap orang soleh, orang baik, sering ngasih makanan ke jemaah haji, setelah Lata meninggal, mereka iktikaf di kuburannya Lata. Nah, ini ketika Mujahid menafsirkan ayat ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan Lata di dalam ayat ini, kata beliau, Lata itu ada dua bentuk katanya. Ini pernah kita bahas ya. Ada al-Lata tanpa ada tasydid taknya, tapi ada al-Latta, taknya juga di tasydid. Kalau al-Lata tanpa ada tasydid taknya itu diambil dari kata ilah.
Yang kata Ibnu Katsir, alata tidak ada tasydid di taknya, itu adalah sohratun baido manbusyah wa alaiha baitun bitaif lahu astarun wa sadadah. Ibnu Katsir dalam tafsirul Qur'anil Azim ketika menafsirkan tentang makna lata, kalau taknya tidak ditasydidkan, lata itu adalah batu besar yang berwarna putih. Batu besar yang berwarna putih. Mankusyah yang ada pahatan-pahatan tulisannya. Wa alaiha baitun. Batu ini dikasih atap rumah. Subhanallah. Dia orang musyrik jahiliyah ternyata kayak gini nih. Batu putih yang dipahat, kemudian di atasnya dikasih apa? Atap rumah. Kemudian kata Ibnu Katsir, bitoi, yang batu ini terletak di kota Taif. Yang penduduk Taif biasa mereka nyembah batu putih ini yang tadi ditutup dengan atap rumah. Lahu astarun wasadana. Batu putih ini ditutupi kelambu-kelambu dan ada juru kuncinya. Mirip sudah umat dengan kuburan-kuburan di Indonesia. Kuburan keramat ya. Kuburan keramat kan selalu begitu kan? Ada kelambu-kelambunya. Kemudian biasanya adanya di mana? Di dalam atap, kayak rumah kan? Kuburannya adanya di mana? Di dalam atap tuh. Kalau kuburannya keramat. Kemudian apa? Dikasih kelambu-kelambu di sekelilingnya. Kemudian ada juru kuncinya. Ternyata sama itu, Pak. Ya, orang musyrik jahiliyah ternyata mereka mengagungkan kuburan juga kayak gitu. Kalau kuburan itu dianggap kuburannya orang soleh, kuburannya nabi, akhirnya mereka bangunkan apa? Atap rumah di atasnya. Supaya nggak kehujanan mungkin. Kalau panas nggak kepanasan. Ya, dikasih kelambu lagi, subhanallah. Dan ada juru kuncinya. Ya. Sama ini kuburan keramat di Indonesia kayak gini sudah bentuknya. Ya, kuburannya ada di dalam atap rumah, kemudian dikunci, ya, siang malam dikasih lampu, ya, kemudian ya ada juru kuncinya, mirip sudah, ya, dengan perilakunya orang musyrik jahiliyah ketika mereka mengagungkan Lata, ya. Nah ini makna pertama, kalau taknya tidak ditasydidkan. Tapi kalau taknya ditasydidkan, latta yalutu, maka itu maknanya adalah orang soleh. Yang dulu latta ini suka membagikan makanan-makanan kepada jemaah haji. Ketika dia meninggal, kuburannya malah diagungkan berlebihan, akhirnya dijadikan sebagai berhala. Nah ini ummahat, bahwasannya ya kuburan-kuburan ya yang dari zaman musyrik jahiliyah itu diagungkan, itu memang kuburannya orang-orang saleh. Ya. Nah ini tentang Lata. Karena dianggap, oh ini orang soleh, cari keberkahan, ya. Mereka meyakini bahwasannya orang soleh itu punya keutamaan di kuburannya. Maka akhirnya mereka berdoa di situ, mereka sampaikan hajatnya di situ. Maka yang seperti ini bagian dari kesyirikan. Ya. Baik, kemudian dalil yang ketiga.
Wa kadzalika qala Abul Jauza, begitu juga berkata Abul Jauza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Kana yaluttus sawiqa lil hajj. Latta itu orang yang suka membuat adonan makanan untuk para jemaah haji. Wa Ibnu Abbas, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu wasallam zaratil kubur wal muttakhirina 'alaiha al masajid was-suj. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah melaknat zairatil kubur, orang yang mengunjungi, wanita yang mengunjungi kuburan. Nah, kata zairatil kubur ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Lafaz yang sahihnya kata Syekh Albani itu zawaratil kubur. Rasulullah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Adapun kalau tidak sering itu dibolehkan umat. Nanti kita bawakan pendapat ulama tentang hukum wanita melakukan ziarah kubur. Kemudian Rasulullah melaknat juga al-muttakhidina 'alaiha al-masajid, orang-orang yang membangun bangunan di atas kuburan tersebut, yaitu masjid-masjid, atau dia bangun tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Was-suruj, dan dia berikan lampu-lampu penerangan kepada kuburan tersebut. Nah, ini dilaknat oleh Rasulullah. Apa artinya laknat, Umar? Diusir, dijauhkan dari rahmatnya Rasulullah. Di sini dibahas apa hukumnya wanita melakukan ziarah kubur. Setidaknya ada 3 pendapat, Umar. Ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Yang pertama, haram hukumnya wanita muslimah melakukan ziarah kubur, bahkan itu termasuk dosa besar. Apa dalil pendapat ini? Hadis yang kita bawakan tadi. Walaupun tadi Syekh Albani mendoifkan, melemahkan kalau lafaznya tadi zairatil kubur. Rasulullah melaknat para pengunjung kuburan, wanita muslimah yang berziarah ke kuburan. Lafaznya lemah. Kalau zairat ya, yang betul adalah zawarat, orang yang sering, wanita yang sering ziarah kubur. Pendapat yang kedua, menghukuminya makruh, tidak sampai kepada haram. Sebagaimana mereka berdalil dengan hadis Ummu Atiyah dalam riwayat Bukhari. Ummu Atiyah nuhina an ittiba'il janais wa lam yu'zam alaina. Kami dulu para muslimah sahabiyah dilarang untuk mengiringi jenazah, namun Rasulullah tidak menekankannya. Pendapat yang ketiga, hukumnya boleh. Apa dalilnya pendapat yang ketiga? Mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pernah melewati seorang perempuan yang sedang meratapi anaknya yang sudah dikuburkan di samping kuburan anaknya. Maka perempuan ini bersikap niyah, anaknya meninggal, dia ratapi di kuburannya. Maka Rasulullah lewat dan berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai fulanah dan bersabarlah. Kata perempuan itu kan, kamu gak merasakan apa yang saya rasakan.
Akhirnya dikasih tahu, itu Rasulullah yang negur kamu. Baru akhirnya dia minta maaf, tapi kemudian Rasulullah bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali tertimpa musibah. Maka ini dalil, kata pendapat ketiga, Rasulullah nggak larang wanita itu ziarah kubur ke anaknya. Tapi yang Rasulullah larang apa? Perempuan ini bersikap niyaha, meratap anaknya yang telah dikubur. Namun ada pendapat yang keempat, kata Syekh Utsaimin. Hukumnya sunnah sebagaimana kaum laki-laki. Dalilnya apa? Dalilnya keumuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuha. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, adapun sekarang berziarahlah. Maka dari keempat pendapat ini, wallahu a'lam, walaupun Syekh Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang pertama, namun wallahu a'lam dari hasil penelaahan dari dalil-dalil yang ada, maka perempuan juga disunnahkan untuk ziarah kubur, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena tadi ada hadis khusus untuk para wanita, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Maka sama hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Karena kenapa? Karena ziarah kubur itu bagian dari mengingatkan kita kepada kampung akhir. Kata Rasulullah kan, fazuruha, kunjungi sekarang. Artinya berziarahlah kalian. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Fa innaha tuzakkirukumul akhir. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kampung akhir. Walaupun ulama merinci, ziarah kubur itu ada yang jatuh kepada kesyirikan, ada yang jatuh kepada bid'ah, tapi ada yang memang disyariatkan. Maka ziarah kubur yang disyariatkan seperti apa? Cukup kita mendoakan penghuni kubur dan kita mengingatkan kita kepada kematian. Kan cukup itu saja tujuannya. Ya. Adapun ziarah kubur yang syirik, dia datang sengaja ke sana jauh-jauh dalam rangka minta-minta kepada penghuni kubur. Berdoa agar dikabulkan hajatnya di situ. Dia menyangka bahwa penghuni kubur ini bisa mempercepat terkabulnya doa dia. Yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan. Adapun ziarah kubur yang jatuh kepada bid'ah, diantaranya dia lakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya ketika ziarah kubur. Dia baca Quran di kuburan, dia zikir dengan zikir-zikir tertentu di kuburan, dia iktikaf di kuburan. Ini semuanya perkara yang tidak ada tuntunannya. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwasannya ziarah kubur itu sunnah juga bagi perempuan, namun tidak boleh terlalu sering. Ya. Adapun yang memang dilarang itu, wanita muslimah dilarang mengiringi jenazah. Nah, itu baru dilarang. Hadisnya Ummu Atiyah tadi. Kata Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami dulu para sahabiyah dilarang untuk mengiringi jenazah, namun
Rasulullah tidak menegaskannya. Artinya mayoritas ulama menghukuminya makruh walaupun ada sebagian yang menghukuminya haram. Kalau ngiringin jenazah baru umahat itu dilarang. Ya, ada jenazah tetangga yang meninggal, cukup kita sampai menyolatkannya saja. Tidak sampai apa? Ke pemakamannya. Ini di Indonesia kebanyakan justru yang ikut nguburin perempuan. Ya, ini salah. Perempuan itu harusnya cukup sampai menyolatkan saja. Adapun yang ke pemakaman cukup kaum laki-lakinya saja. Ya. Maka ingat ketika kita ke kuburan dalam rangka ziarah kubur untuk mengingatkan kepada kematian. Kita doakan penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun nas'alallah lana wa lakumul afiyah. Ini doa ketika kita masuk ke dalam kuburan sebagaimana hadis riwayat Muslim. Maka ini pendapat yang wallahu a'lam lebih kuat umat bahwasannya kaum wanita muslimah juga disunnahkan untuk ziarah kubur. Yang tidak boleh adalah terlalu sering untuk berziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang dicukupkan umat, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izin bertanya, saya memiliki hutang namun saya juga memiliki harta berupa gaji yang dipinjam oleh kantor usaha saya. Yang karena keterbatasan dana kantor usaha saya tersebut belum bisa mengembalikan uang saya. Namun sudah ada planning untuk mengembalikan uang saya. Saya sangat khawatir meninggal dalam keadaan berhutang. Apakah bisa saya ikrarkan ke orang yang saya hutangi uang yang dipinjam kantor saya nanti untuk membayar hutang? Ke dia kalau saya meninggal. Apakah ini diperbolehkan? Ya, maksudnya nanti uang dari kantor itu untuk melunasi hutang ya yang bertanya ini ya. Maka hukumnya boleh, itu namanya al-hiwalah, pengalihan hutang. Pengalihan hutang itu artinya ya, kalau anti punya hutang, maka anti boleh mengalihkan itu kepada pihak kantor tadi. Tapi kalau ternyata pihak kantor pun belum bisa bayar, ya jangan. Lebih baik anti bayar dulu hutang anti, nanti kalau memang kantor sudah punya uang baru dibayarkan. Tapi kalau ternyata anti nggak punya uang juga, diusahakan jual aset yang kita punya. Karena kita khawatir kalau kita mati masih meninggal. Tapi kalaupun mau menempuh cara tadi ya boleh saja. Dengan kita tuliskan bahwa hutang saya kepada fulana nanti itu menjadi tanggungan kantor ini yang telah berhutang kepada saya. Maka ini diperboleh pengalihan hutang syariat dengan hutangnya tersebut tidak lebih banyak daripada piutangnya. Kalau hutangnya lebih banyak ya nggak bisa dong, nggak sama nanti. Tapi kalau hutangnya yang lebih banyak boleh kan untuk dia membayarkan hutangnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab.
Izin bertanya Ustaz, saya seorang istri, saya ngajak pindah suami mendekati orang tua saya. Dikarenakan orang tua saya dari suami, dikarenakan orang tua dari suami sudah tidak ada semua, walaupun jaraknya juga masih 3 jam untuk ke rumah orang tua saya. Tapi masih lebih dekat dibanding dari Cikarang. Tetapi setelah sampai di sini belum bisa merasa betah, masih adaptasi untuk belajar sunnah lebih mudah di Cikarang dan lingkungan yang lebih bagus di Cikarang. Belum lagi untuk belajar sunnah di sini masih jalan sendiri, keluarga belum bisa menerima karena dengan alasan tradisinya, memang seperti tradisi nenek moyang. Menurut Ustaz, apa hal yang harus saya lakukan? Apakah saya pulang lagi ke rumah Cikarang atau bertahan di sini? Mengingat kalau pulang kampung menengok orang tua lebih dekat. Ya. Yang pertama, kalau memang kita melihat yang lebih maslahat itu untuk kehidupan kita dan keluarga kita di tempat yang mungkin agak jauh dari orang tua, ya nggak masalah. Lebih baik kita dahulukan tempat yang lebih kondusif itu daripada hidup di lingkungan dekat dengan orang tua tapi ternyata nggak bisa menjaga akidah dan amalan-amalan sunnah kita. Oh, kita masih bisa kan? Apakah sepekan sekali ke rumah orang tua? Apakah sebulan sekali, 2 minggu sekali? Karena lingkungan itu paling mendukung, paling berpengaruh untuk mendukung kebaikan agama kita dan keluarga kita. Kalau lingkungan ternyata di Cikarang lebih bagus untuk betul-betul mengamalkan sunnah, kajian-kajian sunnah juga begitu banyak, maka lebih baik kembali ke Cikarang daripada tinggal di suatu tempat yang di situ jarang kajian sunnahnya, begitu juga masyarakatnya masih berpegang kepada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Afwan izin bertanya, bagaimana hukum bekam atau pijit seorang wanita, seorang akhwat yang akhirnya harus melepas baju menggunakan kemben? Apa itu kemben? Hah? Apa kemben? Kain. Sehingga sebagian aurat terlihat sama terapis. Sebatas apa aurat boleh terlihat pada saat ada kebutuhan seperti di kerol. Ini sudah Anda bahas di kajian Delta Mas kemarin. Ya, batasan-batasan aurat wanita muslimah ketika berobat atau terapi. Aurat seorang akhwat umat di hadapan akhwat yang lain, menurut mayoritas ulama fikih itu memang antara pusar sampai lutut. Aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah yang lain antara pusar sampai lutut. Namun kalau dikhawatirkan itu bisa menimbulkan rasa suka sesama jenis, maka tetap kita tutup bawah dada atas kita. Adapun dalam keadaan darurat, ingat ya darurat. Apakah itu memang ada bagian yang keseleo? Bagian keseleo misalnya di bagian pahanya. Nah itu darurat. Harus dipijit, nah itu boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk luluran, terapi kecantikan, jangan sampai aurat itu disentuh. Ya, karena ini dalam rangka apa? Menjaga kesucian akhwat tersebut. Kalau mau, terapisnya suaminya saja, baru nggak ada batasan auratnya.
Termasuk dikerokin ummahat. Dikerokin kan tetap bisa pakai sarung antara bagian mana tadi? Pusar sampai betul. Ya. Jadi jangan dibuka itu aurat ya. Nggak boleh walaupun kepada sesama akhwat. Yang lebih bagus juga bagian sampai payudaranya tertutup. Ya. Tapi kalaupun itu dihauskan terbuka ya boleh, tapi hanya kepada sesama akhwat. Ini dalam rangka obat atau terapi. Ya. Kemudian apa yang seharusnya kita ucapkan ketika ziarah kubur? Tadi doa Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita doakan untuk seluruh penghuni kubur. Ya. Adapun mendoakan untuk orang yang sudah meninggal, cukup kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Kalau memang pengen panjangnya ya sudah wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Sama seperti kita sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Itu doakan orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah dalam satu liang kuburan jenazahnya ditumpuk, misalnya suami istri? Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Karena ini tidak memuliakan mayit tersebut. Tapi kalau dalam keadaan tanahnya terbatas, sudah nggak ada lagi lahan kosong, mau nggak mau ya harus ditumpuk. Maka kalau seperti ini maka dibolehkan. Tapi hukum asalnya lebih baik satu liang itu satu jenazah saja. Ya. Tapi Rasulullah dulu nguburin para syuhada Uhud kan gitu, Ustaz. Itu kan dalam keadaan banyak. Kalau digali satu-satu ya nggak selesai. Jadi harus tahu kondisinya. Kalau sekarang kondisinya kita nggak dalam keadaan perang, dalam keadaan aman, maka bisa satu liang satu orang. Kecuali tadi ya lahannya memang nggak ada lagi, maka dibolehkan untuk ditumpuk. Wallahu a'lam bishawab. Apakah fenomena orang-orang yang hanya mau menerima, belajar, ngambil ilmu hanya dari tokoh atau ustadz tertentu, misalnya hanya mau ambil pendapat atau belajar dari ustadz kibar, ini termasuk kondisi yang bisa disebut penokohan. Apakah kondisi ini tidak apa-apa? Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi kondisi seperti ini? Allahu a'lam. Sebaik-baik penuntut ilmu itu yang dia memiliki guru yang banyak. Tapi tetap gurunya itu memang akidahnya lurus, manhajnya lurus. Walaupun boleh-boleh saja ada orang yang seperti ini, saya mau belajarnya sama Ustadz Kibar saja, boleh saja. Tapi nanti ilmunya jadi terbatas. Karena belum tentu semua Ustadz Kibar sekalipun mereka menguasai berbagai bidang keilmuan. Ada yang mungkin yang mereka tidak tahu dan itu mungkin diketahuinya oleh beberapa Ustadz yang mungkin dia nggak jadi Ustadz Kibar, jadinya Ustadz Sighar. Ya, maka kalau nasihat anak nggak usah membatasi hanya kepada Ustadz Kibar saja. Walaupun ya sah-sah saja silakan, tapi nanti ya keilmuannya itu kurang berkembang. Yang
lebih bagus terus belajar kepada asatizah yang manhaj akidahnya lurus, senantiasa berpegang teguh kepada sunnah, akhlaknya juga akhlak yang sesuai dengan sunnah, maka itu akan lebih baik. Keilmuan yang dia miliki jadi keilmuan yang kokoh. Dan dikhawatirkan juga, khawatir ya, walaupun mungkin tidak seluruhnya terjadi, kalau dia mau belajarnya kepada Ustadz Kibar saja, khawatir nanti dia jadi orang yang ta'assub, fanatik hanya kepada Ustadz tertentu saja. Nah ini yang dikhawatirkan. Walaupun sah-sah saja, silakan. Kalau dia mau ngajinya kepada Ustadz Kibar, silakan. Tapi nasihatannya jangan batasi diri seperti itu. Karena kalau kita lihat ulama-ulama yang mereka jadi ulama besar itu karena guru mereka banyak. Bahkan mereka belajar sampai kepada ratusan ulama. Selama tadi manhajnya lurus, akidahnya lurus, dan senantiasa memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka ini lebih baik karena khawatir juga akan menimbulkan sifat apa? Ta'assub tadi, fanatik kepada ustadz tertentu saja. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada kerabat yang meninggal, apakah kita boleh mengantarkan ke pemakaman? Bagaimana cara menjelaskan ke keluarga bahwa mengantarkan jenazah ke pemakaman hanya laki-laki saja? Bawakan saja hadis tadi Ummu Atiyah yang beliau berkata, kami sahabiyah dilarang oleh Nabi mengiringi jenazah. Tadi ya, mayoritas ulama memang menghukuminya makruh. Tapi walaupun makruh, tetap sebaiknya tidak kita lakukan. Sampaikan hadis Ummu Atiyah, para sahabiyah dulu juga mereka tidak ikut mengiringi jenazah, hanya sampai pada menyolatkannya saja. Allahu a'lam bishawab. Ana berniat membongkar kuburan kedua orang tua yang di keramik. Ana izin ke saudara orang tua dan mereka bilang harus kendurenan dulu. Apa itu kendurenan? Hah? Apa? Nyekar gitu. Oh, selamatan. Karena mereka masih kejauhan. Bolehkah anak ikuti kata mereka? Namun tidak ikut prosesnya. Sebab jika anak membantah, hubungan kedua orang tua anak tidak akan diratakan. Daerah anak masih mengikuti kejauhan, tidak memungkinkan mencari orang lain membongkarnya. Pada Allah posisi anak jauh dari rumah merantau. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Kita harus lihat mana yang mudaratnya lebih besar. Ya, kalau ternyata tadi ya mereka mengizinkan, tapi dengan melakukan ritual-ritual kejawen yang di situ ada kesyirikannya, ya lebih baik enggak. Nah, sama aja kita jerumuskan orang itu dengan kesyirikan. Kalau memang mau dibongkar, ya sudah, nggak perlu ada tradisi-tradisi seperti ini. Tapi kalau mereka nggak tradisi gitu, mereka nggak jadi dibongkar, ya sudah. Kalau nggak jadi dibongkar, itu masih lebih baik daripada mereka melakukan ritual kejawen yang jatuh kepada kesyirikan. Ya, adapun hubungan orang tua yang sudah terlanjur di situ, dan kalau keluarga belum memahami, kasih pemahaman terus saja, sabar. Nggak perlu langsung pengen reaktif tadi. Pokoknya saya harus bongkar ini. Sabar. Pahami dulu. Bahwasannya keluarga itu belum paham aja. Ya, nanti ada waktunya kita bisa memahamkan mereka sampai akhirnya mereka paham. Oh ternyata kuburan yang seperti ini itu diharamkan. Jadi jangan tergesa-gesa umat. Langsung membongkar kuburan. Ya, karena tadi sabar saja, berikan pemahaman kepada keluarga sampai nanti mereka paham, baru kita bongkar kuburan.
Suami istri di surga itu apa bisa ketemu? Bisa, kalau suaminya soleh, istrinya soleha, ya. Tapi kalau istrinya soleha, suaminya nggak soleh ya, belum tentu ketemu. Kalau ketemu lagi apa enggak berantem? Kan laki-laki diberi bidadari, kan sudah dicabut rasa cemburu. Jadi penghuni surga nggak ada lagi rasa cemburu, Pak. Dan nanti bentuk ummahat itu lebih cantik daripada bidadari kalau masuk surga, ya. Jadi nggak akan berantem karena Allah cabut apa? Rasa iri, dengki, hasad, cemburu itu tidak ada lagi untuk para penghuni surga. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Sudah masuk asal, Mak? Oh, 58. Oh, jauh ya. Ada lagi? Nah, silakan. Silakan jemaah Zoom yang mau bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, menjaga Ustadz, memudahkan Ustadz berdakwah, dan memberikan keberkahan kepada semua ilmu yang Ustadz ajarkan kepada kami menjadi pahala jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz ingin bertanya tentang asatiz yang tadi dibicarakan, mungkin bukan asatiz kibar begitu ya Ustadz. Ini banyak sekarang asatiz yang kita ambil ilmunya, tetapi terkadang kita tidak tahu Ustadz backgroundnya, belajarnya di mana, tapi yang diajarkan itu sunnah Ustadz. Apakah seperti ini kita boleh mengambil ilmu darinya? Mungkin dia tidak lulusan dari Madinah ataupun Middle East, negara Middle East di sana begitu Ustadz ya. Tetapi yang diajarkannya sejauh kebodohan kami Thalibul Ilmi ini sepertinya sunnah begitu Ustadz, dan tidak ada mengajarkan bid'ah begitu Ustadz, tapi background dan profilnya itu tidak dapat diketahui Ustadz, tidak bisa ditengok belajar dari mana. Bagaimana dengan ini Ustadz? Apakah kami bisa mengambil ilmu darinya atau haruskah kami tanyakan kepada asatidz seniornya ataupun yang lebih paham begitu Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan Ustadz. Iya. Jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkaitan dengan mengambil ilmu agama, memang kalau di kalangan salaf terdahulu mereka begitu ketat karena mereka paham hadis Rasulullah SAW, ya, almar'u ala dini khalilih falyanzur amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu-ilmu agama kalian. Maka kalau memang tadi ustadznya kita nggak tahu lulusan mana, kemudian kita nggak tahu juga ustadz ini belajarnya kepada siapa, walaupun mungkin yang dijelaskan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau memang seperti itu, maka boleh minta rekomendasi mungkin dari asatiz yang lebih senior, apakah ustadz yang seperti ini boleh untuk mengambil ilmu darinya atau tidak. Mungkin ada yang kenal.
Ini sebatas pengetahuan ana ya. Biasanya para asatizah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mendakwahkan tauhid dan sunnah ini, insya Allah biasanya saling kenal, ya, karena biasanya backgroundnya sama, kan biasanya dari universitas-universitas di Arab Saudi, apakah itu Madinah, apakah itu Riyadh, apakah itu Libya, biasanya memang nggak jauh dari sana. Maka bisa ditanyakan kepada asatizah yang lebih senior, ya, yang mereka apakah bisa memberikan rekomendasi untuk ustadz tersebut, ya. Yang kedua, kalau ternyata para ustadz-ustadz itu nggak kenal, maka kita lihat cara ustadz ini menyampaikan. Cara dia menyampaikan, apakah dia mengikuti pendapat pribadi dia atau memang selalu mengutip pendapatnya para ulama salaf. Karena ciri kajian yang itu bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Rasulullah, itu pasti merujuknya kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan kepada pendapatnya pribadi. Jadi itu bisa kita lihat tuh dari cara apa Ustadz itu menjelaskan. Apakah dia ketika membawakan tafsir, apakah tafsirnya memang tafsir yang itu merujuk kepada pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang kita lihat dari cara Ustadz menjelaskannya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau memang ternyata Ustadz itu memang setiap menjelaskan selalu merujuk kepada ya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka insya Allah dia sejalan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga lihat apakah dia mengkritik pemimpin dalam kajiannya, apakah dia jelek-jelekan pemimpin. Kalau itu sudah pasti dia bukan kajian yang sesuai dengan sunnah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana jika di dunia seseorang memiliki istri lebih dari satu dan solehah semua, nanti di akhirat apakah akan bersatu bersama-sama suaminya? Iya, semuanya akan bersama suaminya. Itulah kenapa setelah Rasulullah wafat, tidak boleh sahabat menikahi istri-istri Rasulullah. Di antara hikmahnya apa Umar? Karena Rasulullah akan bersama seluruh istrinya. Rasulullah akan bersama seluruh istrinya di surga nanti. Maka kalau suami itu istrinya 4 dan tidak ada yang diceraikan sampai dia meninggal, maka istrinya tersebut setelah dia meninggal nggak nikah lagi 4-4-nya, maka 4-4-nya akan bersamanya di surga nanti. Berdasarkan hadis Ummu Darda, Rasulullah bersabda, al-mar'atu li akhiri zawjiha. Perempuan itu akan bersama suami terakhirnya. Maka kalau setelah suaminya meninggal, istrinya gak ada yang nikah lagi, maka berarti 4 istri ini akan bersama suaminya di surga nanti. Dan tadi ya, gak akan berantem di sana, gak akan cemburu lagi, karena Allah sudah cabut rasa cemburu, rasa hasad, rasa dengki dari hati-hati para penghuni surga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan pembahasan, sudah mau azan asar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.